bagaimana keadaan umat ini bisa terselesaikan. Singkatnya seperti itu. Sementara undang-undang, peraturan dan sebagainya adalah tidak semuanya adalah yang sesuai dengan syariat dan sebagainya. Ketahuilah ibu yang bertanya atau adik yang bertanya, saya tidak tahu kelihatan di mana. Cuman tadi saya bilang pada tua-tua semua ya. Jadi begini, ya, iman itu di dalam hati Anda. Nggak ada urusannya dengan di luar sana. Kekuatan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada agama, bahwasanya agama Islam membawa ajaran terbaik, benar untuk umat semuanya. Kemudian iman itu, seruan iman itu akan menjadi mengajak Anda sendiri selamat dulu, karena Anda takut neraka Allah, takut murka Allah. Biarpun kemudian setelah itu, demi keselamatanku, aku harus menjadikan lingkunganku baik. Sebab kalau lingkunganku tidak baik, aku akan jadi jelek juga nanti, rancuh. Aku gak bisa menerapkan syariat. Maka kami jelaskan, iman pribadi antara Anda dengan Allah, maka urusan syariat, tolong pahami. Jangan salah, sok berjuang pengen negakkan syariat, tapi bukan syariat yang ditegakkan. Hanya pengen suaranya lantang, Allahu Akbar, jihad, pengen dilihat di koran, pengen viral. Bukan itu. Akan tapi hukum itu dibagi tiga. Di mana yang bertanya? Di Ibu Soleha. Hukum itu ada tiga. Penerapan hukum dan syariat ada tiga. Yang pertama hukum imamah, yang perlu menerapkan adalah imam, pemimpin tertinggi. Seperti hukum-hukum yang harus tegakkan di negara, hukum bunuh, hukum kisos, hukum ini negara, hukum rajam, negara. Kalau seandainya rakyat tidak bisa menegakkan itu semuanya. Hukum rajam karena seorang sudah pernah menikah berzina yang tadi kita sebutkan, itu kalau dihukum dirajam, tapi tidak semua orang boleh melakukan. Sebab kenapa harus negara? Karena negara nanti perangkat-perangkatnya, pembuktian segala macam rapi. Tidak asal tuduh langsung dibunuh, tidak. Maka itu hukum imamah. Yang kedua hukum qadha, para qadhi, persengketaan harta dan sebagainya, saudara dan sebagainya. Yang terakhir adalah hukum individu. Makanya Anda jangan mikir yang sana dulu, mikir hukum yang Anda bisa melakukan. Menutup aurat yang benar agar tidak nonton handphone yang haram. Masa ada urusan dengan pemerintah? Masa nunggu undang-undang negara melarang nonton film porno? Nggak perlu. Anda sendiri yang menghindari. Makanya kita tidak perlu banyak teriak-teriak menegakkan syariat dalam rumahmu, dalam dirimu sendiri yang kau tegakkan. Kok repot ngurusi yang di sana sini. Bagaimana aku dengan syariatku? Bagaimana aku dengan handphoneku? Bagaimana aku dengan suamiku? Bagaimana aku dengan kerudungku? Masa kerudung dipakai waktu pengajian saja? Sebagian orang misalnya sudah begitu teriak syariat Islam harus tegakkan di rumahmu, wahai soleha. Jaga matamu dalam melihat yang haram. Ini hukum fard. Hukum pribadi yang semua orang boleh melakukan. Sholat, adakah larangan sholat di sini? Apakah di negeri kita ada larangan sholat? Kenapa ada orang tidak sholat? Biasa yang tidak sholat itu sok rebut menegakkan gerak perang, jihad. Hei, sholat dulu. Ayo, enggak usah. Jadi beragama itu mudah, ada aturannya. Langsung teriak-teriak, totonya Pak enggak sholat subuh. Jadi ibu yang solehah, pertanyaan yang bagus sekali. Jika Anda ingin melestarikan, menjaga negara ini, jaga syariat dalam diri Anda sendiri. Meningkat di rumah Anda. Sholat Anda bagaimana? Aurat Anda bagaimana? Amanat. Menegakkan kerudung dalam dirinya saja tidak bisa. Mau teriak tentang kemajuan syariat Islam. Syariat yang mana yang akan diperjuangkan? Mau pakai baju menutup aurat, nggak ada yang larang. Nggak ada negara menembak. Kau pakai kerudung tak tembak? Ada? Tidak. Loh, ini dulu. Makanya ada tiga tahapan ini agar kita ngerti skala prioritas mana yang didahulukan. Lalu beralasan, tapi kalau negara tidak menegakkan, kita rusak. Ya sambil kita negakkan di negara. Tapi yang kita bisa negakkan dalam negaraku sendiri, yang presidennya adalah aku, menterinya aku, rakyatnya aku. Tegakkan, kullukum ra'in. Semuanya punya tanggung jawab. Makanya kita jangan berhayal, wah ini negara undang-undangnya tidak Islami, wala. Ente modelnya juga nggak Islami, sok banget ini orang banyak ngomong. Makanya kita perlu menegakkan syariat dalam diri pribadi kita dulu.
Katanya menegakkan syariat keadilan, ngerebut waris saudaranya, jubahnya gede, imamahnya gede, rebutan waris kantin pondok. Misalnya ini anaknya ustadz misalnya, sudah itu menegakkan syariat, Allahu Akbar, harus keadilan. Ente nggak adil sama adik ente. Kita sering berhayal, beragama hanya action saja. Beragama bukan ketulusan dengan Allah. Salat, urusan pribadi dengan Allah. Menegakkan syariat dalam diriku sendiri. Presiden adalah aku, rakyat aku. Masuk rumah tangga, presiden saya, istriku wakil presiden, anakku menteri-menterinya. Tegakkan di rumah. Itu namanya hukum fard, hukum pribadi. Sebelum Anda masuk lebih tinggi lagi hukum qadha, masuk lagi hukum imamah nanti. Seperti itu. Jadi kita perlu serius dari awal. Kita ingin beragama itu bukan action depan manusia, akan tapi harus kita mulai kedekatan secara pribadi dengan Allah. Makanya tadi kita mulai berzikir juga penting. Tadi ada dzikir wirdul fatih, dibaca dengan khusyuk agar kita punya saat-saat spesial dengan Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.